Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Kembali lagi di YouTube channel saya. Perkenalkan, saya Rodatul Jannah, mahasiswi semester 3 program studi pendidikan agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal. Nah, di dalam video ini saya akan menjelaskan materi saya dengan judul adab anak terhadap orang tua, adab orang tua terhadap anak, adab anak terhadap mertua, dan adab mertua terhadap anak. Nah, dalam video ini ada 22 pertanyaan dari teman-teman yang insya Allah akan saya jawab semampu saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Akidah Akhlak dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nur Habibullah MPDI. Untuk mau lebih lanjut, silahkan simak video berikut ini. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan, lebih baiknya kita harus tahu dulu nih apa sih yang dimaksud dengan adab. Nah, jadi adab ini erat kaitannya dengan akhlak yang memiliki arti adalah budi pekerti, tingkah laku, tabiat itu yang sesuai dengan norma-norma ataupun nilai-nilai agama. Sebagaimana Rasulullah SAW diutus di muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Sudah kita tahu apa sih yang dimaksud dengan adab. Nah, lantas selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang jumlahnya 22 pertanyaan. Akan saya jawab dengan singkat, padat, dan jelas. Pertanyaan pertama, bagaimana jika seorang anak membedakan kasih sayang kepada orang tua kandungnya karena ia menganggap mertuanya tidak membesarkannya? Lantas bagaimana jika mertua yang selalu ikut campur dengan urusan rumah tangga anaknya tersebut? Nah, begini teman-teman, kalau kita sudah untuk memilih berumah tangga, maka kita tidak hanya mencintai ataupun menyayangi pasangan kita saja, tetapi kita harus siap menerima semua apa yang ada di dalam dirinya, salah satunya pun termasuk adalah keluarganya. Nah, jika kita membeda-bedakan, rasanya itu kurang tepat, karena ketika kita sudah menikah, otomatis orang tua dari suami kita adalah orang tua kita juga gitu. Jadi mulai sekarang itu mulai rubah bahwa saya harus menghormati, menyayangi orang tua dari suami saya ataupun mertua saya. Lantas bagaimana jika orang tua ikut campur? Mungkin orang tua tidak ikut campur, mungkin orang tuanya bermaksud untuk memberikan atau mengekspresikan kasih sayangnya dengan memberi nasihat-nasihat di dalam rumah tangga gitu. Jika melewati batas, mungkin kita bisa sedikit atau sama-sama dengan suami untuk memberitahu kepada mertua tersebut. Pertanyaan kedua, bagaimana seharusnya sikap kita terhadap mertua yang tidak menyukai kita? Nah, begini, di dalam makalah saya sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa adab anak terhadap mertua. Yang mungkin kita harus introspeksi diri juga, kenapa mertua tidak menyukai kita. Nah, jika orang tua juga tetap tidak menyukai kita, maka kita tetap melaksanakan kewajiban kita sebagaimana seorang menantu gitu. Harus menghormati, harus menyayangi, harus memperlakukan layaknya seperti orang tua kita sendiri. Pertanyaan ketiga, bagaimana batasan-batasan ketaatan seorang anak kepada orang tua? Nah, batasan ketaatan anak kepada orang tua itu jikalau orang tua memerintahkan suatu hal yang mengandung kemaksiatan atau melanggar perintah-perintah Allah, maka seorang anak boleh untuk menolaknya. Pertanyaan keempat, jika seorang anak laki-laki sudah menikah, kemudian pada suatu saat orang tua dan mertuanya sama-sama membutuhkannya, lantas manakah yang harus diutamakan? Jadi jika seorang laki-laki sudah menikah, maka dia tetap harus mendahulukan orang tuanya dan memberi penjelasan kepada mertua agar tidak terjadi ataupun meminimalisir kesalahpahaman. Pertanyaan kelima, jelaskan perbedaan adab anak terhadap orang tua terhadap anak, adab anak terhadap mertua, dan adab mertua terhadap anak. Nah, adab anak terhadap mertua itu salah satunya seperti berbuat baik, menyayangi orang tua, menghormati, jangan menyakiti hatinya. Adab orang tua terhadap anak, memberikan nama, memberikan pendidikan, mengenalkan pada Tuhannya, mengajarkan tentang tauhid. Dan lanjut, orang tua terhadap adab anak terhadap mertua
itu perlakukanlah mertua selayaknya orang tua sendiri, seperti menghormati, menghargai, memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya. Dan adab mertua terhadap anak ataupun menantu itu sama ataupun memperlakukan anaknya seperti melakukan anaknya sendiri gitu. Berbaik sangkalah dengan menantu, terima semua kekurangan menantu gitu, jangan membeda-bedakan. Pertanyaan ke-6, sering kita temui seorang mertua itu tidak menyukai menantunya. Apakah penyebabnya? Nah, yang saya ketahui dan yang sudah saya baca itu salah satu penyebabnya adalah mungkin kamu bukan menantu idamannya gitu. Dan mungkin juga karena suami kamu itu adalah anak laki-laki satu-satunya, dan mertua tersebut takut disaingi dalam hal kasih sayang. Pertanyaan ke-7, ada seorang anak perempuan, ibunya meninggal, terus ia tinggal bersama ayahnya, tetapi ayahnya adalah seorang pemabuk dan temperamental. Lantas bagaimana cara menghadapi sifat ayahnya tersebut? Kita sebagai anak mungkin jika menasehati, jika orang tuanya temperamental, maka kita akan dikatakan anak yang sombong, mungkin anak yang sholat bahasa tungkal itu belagaan gitu kan, baru belajar lantas menasehati orang tuanya gitu. Tapi kita bisa menasehati orang tua lewat orang yang disegani orang tua kita tersebut gitu, jangan melalui kita. Kita minta tolong dengan seseorang yang disegani oleh ayah kita tersebut gitu. Lantas jangan lupa pula mendoakan. Nah, jangankan kita, sekelas Nabi Ibrahim saja itu bersusah payah untuk menegur ayahnya gitu. Apalagi kita sebagai orang awam, maka jangan lupa terus mendoakan untuk kebaikan orang tua tersebut. Pertanyaan ke-8, mengadu kepada suami perkataan atau perbuatan yang kurang mengenakan dari mertua. Apakah tindakan tersebut tepat? Menurut saya itu tepat, hanya saja jangan berlebih-lebihan atau tetap ada batasan-batasan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara anak dan orang tuanya gitu. Pertanyaan ke-9, bagaimana sikap Anda terhadap mertua yang ingin meminta uang kepada menantunya, sedangkan menantunya juga membutuhkan uang tersebut? Nah, seperti yang diketahui bahwa menantu tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada mertua. Lantas, jika uang tersebut lebih dibutuhkan dalam keluarga kita, maka kita harus mengutamakan keluarga kita dulu dan berikan pemahaman-pemahaman kepada mertua kita tersebut. Pertanyaan ke-10, bagaimana menegur orang tua yang melakukan kesalahan dan bagaimana menegur yang baik dan benar agar tidak tersinggung? Nah, sebagaimana di jawaban pada pertanyaan nomor 7 tadi, kita untuk menasehati mungkin agak sedikit canggung ya gitu, karena kita juga masih dalam proses belajar dan pasti kita akan dibilang orang tua anak yang kurang ajar gitu, yang sudah berani negur orang tuanya. Lantas kita tetap berdoa agar kebaikan itu kepada orang tua dan minta tolong dengan seseorang yang diseganinya untuk menasehati bahwa perbuatan orang tua kita itu salah dan mungkin bisa diperbaiki untuk yang lebih baik lagi. Pertanyaan ke-11, apa pendapat kalian menyikapi anak yang kurang beradab terhadap mertua? Itu tergantung pribadi masing-masing ya. Memang, jika seseorang itu menyadari bahwa perbuatan itu keliru ataupun salah terhadap mertuanya selama ini, maka pelan-pelan untuk memperbaiki hal tersebut dan mulai memindset diri sendiri bahwa mertua itu sama dengan orang tua kita sendiri yang harus dihormati dan disayangi sebagaimana mestinya. Pertanyaan ke-12, bagaimana sikap kita sebagai anak untuk menyikapi orang tua yang pilih kasih atau tidak adil terhadap anak-anaknya? Mungkin kita menganggap itu sebuah ketidakadilan, namun padahal itu adalah keadilan gitu. Contohnya, kita di sekolah SMP, sedangkan kakak kita berada di tingkat sekolah SMA. Kita dikasih uang jajan 5.000 dan kakak kita dikasih uang 10.000. Kita menganggap itu tidak adil karena tidak sama gitu. Padahal orang tua memberikan kita sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Oleh karena itu disebut adil, karena adil adalah meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya.
Jadi kita harus melihat dulu apakah itu memang benar-benar tidak adil atau hanya saja kita yang berprasangka buruk kepada orang tua kita tersebut. Pertanyaan ke-13. Cara menanggapi mertua yang berkata berbeda di depan menantu atau anak agar tidak tersinggung dan baik gitu. Mungkin gini ya, maksudnya bagaimana menyikapi mertua yang ngomong di depan anaknya lain tapi ngomong di depan mertuanya lain gitu. Kita bisa bicarakan sebaik-baiknya dengan suami agar tidak kesalahpahaman gitu. Maklum lah gitu kan, untuk kita nasihati rasanya tidak mungkin karena pasti akan tersinggung. Pertanyaan ke-14. Apakah menantu wajib menafkahi mertuanya? Jawabannya tidak, karena kita tidak menafkahi, tetapi jika kita punya rezeki lebih maka kita harus memberikan uang tersebut juga kepada mertua kita, tapi tidak dalam hukuman wajib. Pertanyaan ke-15. Apa yang dilakukan mertua ataupun orang tua ketika hubungan rumah tangga anaknya sedang ada masalah? Tugas dan peran orang tua dan mertua di dalam rumah tangga anaknya itu adalah menasihati gitu. Setelah kita menasihati tentang rumah tangganya, maka selebihnya kita serahkan kepada anak tersebut bagaimana dia menyikapi rumah tangganya tersebut. Jangan ikut campur berlebihan, biarlah mereka yang memilih yang terbaik untuk rumah tangganya. 16. Bagaimana adab anak kepada mertua? Apakah sama dengan orang tua? Ya, adabnya sama, hanya saja karena orang tua yang melahirkan, tapi mertua tidak melahirkan atau membesarkan kita, tapi kita harus sama-sama menghormati, sama-sama menyayangi, berperilaku baik, tidak berprasangka buruk dan segala macam. Jangan membeda-bedakan antara orang tua dan mertua. Pertanyaan ke-17. Apa hukum tidak berhijab ketika bertemu ayah mertua? Hukumnya boleh karena ayah mertua sudah menjadi mahram sebab adanya pernikahan. Pertanyaan ke-18. Bagaimana adab anak terhadap mertua? Adabnya adalah perlakukan sebagaimana engkau perlakukan orang tuamu. Pertanyaan ke-19. Bagaimana adab yang baik sesama besan? Adab yang baik sesama besan sebagaimana Anda beradab kepada teman-teman Anda dan bagaimana Anda beradab terhadap lingkungan sekitar. Maka perlakukanlah dengan baik sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Pertanyaan ke-20. Apa yang harus dilakukan seorang perempuan ketika suami mengajak rumah sendiri tetapi ibu mertua tetap tinggal di rumah saja? Mana yang harus dipatuhi? Maka yang harus dipatuhi adalah perintah suami, karena setelah menikah surga perempuan berada di suaminya. Pertanyaan ke-21. Apa tanggapan Anda tentang wanita yang seperti orang lain di rumah mertua dan seperti tamu di rumah orang tua? Ini kembali kepada pribadi masing-masing ya. Seperti kita ketahui bahwa ada beberapa adab orang tua terhadap anak, adab anak terhadap orang tua, adab anak terhadap mertua, dan adab mertua terhadap anak. Nah, jika kita berada di rumah orang tua kita, maka lakukanlah adab-adab yang sudah sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Begitu pula ketika kita berada di rumah mertua, harus lakukan adab-adab terhadap mertua sebagaimana yang sudah diajarkan oleh ajaran Islam. Pertanyaan terakhir, bagaimana menyikapi mertua yang pilih kasih seperti mertua yang suka membandingkan dengan menantu-menantu yang lain? Kita jangan lupa untuk introspeksi diri. Nah, setelah itu jangan terlalu dipikirkan untuk hal itu. Terus saja perbaiki diri dan lakukan kewajiban-kewajiban kita kepada suami dan mertua. Baiklah teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang telah saya sampaikan tadi bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.